Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Putiha di Vokasi Podcast SMK Negeri 6 Jember. Nah, di momen kali ini, Vokasi Podcast ingin memberikan suguhan yang menarik. Kenapa? Karena Bu Putiha ingin memenuhi permintaan dari peserta didik SMK Negeri 6 Jember. Bagaimana sih caranya atau tips untuk menjadi MC yang pertama kalinya atau perdana? Nah, ini menjadi sebuah tantangan dalam hidup. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Simak video berikut ini. Oke, jadi ada beberapa tips yang perlu kalian patuhi. Kok harus dipatuhi sih, Bu? Ya, harus dipatuhi. Kenapa? Karena ini adalah momen pertama kali kalian tampil di depan umum. Kalian akan menjadi seorang public speaker. Kalian akan menjadi sosok yang akan disorot oleh masyarakat banyak, oleh publik. Kenapa? Karena keberadaan kalian ini menjadi center, menjadi sosok yang akan memandu jalannya sebuah acara. Dan acara akan dimulai sebelum, ya jadi gini, acara tidak akan dimulai sebelum kalian membuka acara tersebut dengan gegap, dengan lantangnya. Oke, karena sebuah acara tidak akan dimulai sebelum kalian membuka acara tersebut. Nah, seperti itu. Jadi apa saja? Yang pertama yang perlu kalian siapkan yaitu dengan menggunakan naskah. Naskah atau susunan acara. Nah, di dalam susunan acara ini ada beberapa hal yang juga perlu kalian susun. Entah itu salam, entah itu bagaimana cara menyapa penonton, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kenapa sih, Bu, kok kita perlu ini? Kenapa sih, Bu, kok kita perlu menyiapkan naskah? Ya, kita perlu menyiapkan naskah, terutama bagi MC perdana. Tapi, Bu, misalnya di luar sana saya sering melihat beberapa Master of Ceremony tidak pernah menggunakan naskah sama sekali. Dan acaranya pun berjalan dengan lancar. Lalu kenapa kita harus menyiapkan naskah? Susah payah membawa kertas seperti ini. Anak-anak, dengarkan. Atau misalkan ini yang melihat bukan hanya anak-anak ya, maksudnya pendengar dimanapun teman-teman berada, kenapa sih kita harus membawa naskah atau menyiapkan naskah terlebih dahulu sebelum kita menjadi Master of Ceremony? Pentingnya karena kita saja, maksudnya kami yang sudah memiliki jam terbang lebih dari 1, 2, 3 kali atau bahkan 10 kali, itu masih memerlukan naskah, masih memerlukan panduan. Supaya apa? Supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar. Bagi teman-teman yang masih pertama kalinya menjadi sosok Master of Ceremony, wah, naskah ini menurut saya jangan sampai lepas. Kenapa? Takutnya ucapan kita atau pemikiran kita tiba-tiba blank, ucapan kita ada yang salah. Kalau tidak disusun terlebih dahulu, itu akan kacau. Bu, bagaimana dengan kita yang memiliki long term memory? Kalian memiliki memori jangka panjang, jadi kami tidak perlu khawatir misalnya. Kami tidak perlu dengan PD-nya kalian mengungkapkan bahwa saya tidak perlu menggunakan naskah. Wah, ini bahaya. Apalagi untuk MC yang baru pertama kali. Jadi kalian harus susun bagaimana sih kalimat pembukanya, bagaimana sih cara menyapa penonton, bagaimana cara kalian menyampaikan susunan acara di hadapan publik seperti itu. Itu sangat penting. Nah, di dalam naskah itu silakan susun menggunakan bahasa yang manis, cantik, dan enak didengar. Atau yang kalian sering dengar apa, Bu, itu dikemukakan kembali kepada penonton, boleh? Boleh. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kalian di sini menggunakan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak? Boleh. Tapi di referensi yang lain, misalnya di referensi A, kalian menemukan salam menggunakan bahasa Arab, Assalamualaikum. Sedangkan di referensi B, kalian tidak mengucapkan salam. Apakah itu diperkenankan? Ya, boleh saja. Misalnya dalam acara formal atau kalian tidak tahu di situ audiensnya itu muslim atau non muslim. Misalnya dalam acara seminar di sekolah,
atau presentasi di sekolah. Karena di situ audiensnya misalnya muslim dan tidak muslim, atau kalian tidak mengetahui siapa audiens yang hadir, dan di situ acaranya bersifat universal, maka dari itu mungkin supaya kalian tidak apa ya, ya silakan, kalau misalnya yang tanpa salam pun sebuah acara juga akan berjalan dengan lancar, misalnya dengan mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, ataupun salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Itu diperkenankan. Jadi tanpa mengucapkan salam sekalipun juga tidak masalah. Kenapa? Karena salam itu menggunakan bahasa Arab, sifat takutnya nanti bagaimana dengan kami yang tidak, maksudnya bagaimana dengan mereka yang beragama lain, seperti itu. Jadi salam itu boleh ada, boleh tidak. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa naskah kalian itu dicetak. Oke, Bu, naskah saya sudah dicetak, tapi kalau saya menggunakan satu lembar kertas, biasanya itu saya grogi, saya gemetar gitu ya. Bagaimana untuk mengatasi rasa grogi atau rasa gemetar ketika kita menggunakan naskah? Oke, jadi buat kalian nih ada tips bagi yang grogi ketika membawakan sebuah acara. Bagaimana? Ambil buku yang jauh lebih tebal daripada satu lembar kertas. Nah, buku ini akan menjadi ini alas bagi buku kalian, akan menjadi penguat dari kertas kalian. Jadi ketika kalian membawakan naskah ini, mungkin akan lebih posisinya akan lebih lebih kuat ya, tidak untuk mengurangi getaran-getaran yang ada dalam tubuh kalian. Baik. Nah, kemudian dalam menempatkan naskah kalian, jangan menempatkannya di depan mata seperti ini, sehingga penonton tidak bisa melihat kalian secara sempurna. Atau di depan dada begini, jaraknya jangan terlalu turun. Boleh di samping, seperti ini, di depan dada, atau di sini. Turunnya agak sedikit. Jadi nanti ketika membawakan acara itu enak. Ya, intinya jangan di depan mata, di depan muka kalian, jangan, itu menutup pandangan penonton kepada kalian, sehingga ketika penonton itu ingin tahu acaranya itu tidak terganggu, seperti itu. Kemudian ada beberapa body language, misalnya kita dari atas ke bawah ya, dari eye contact atau kontak mata. Mata kita sebagai pembawa acara usahakan melihat ke arah mata penonton juga yang hadir. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 6 Jember, silakan tatap matanya. Kenapa, Bu, kok kita harus menatap mata para hadirin? Ya, karena orang yang ditatap matanya akan merasa jauh lebih dihormati. Oh, saya dihormati. Wah, saya disapa loh oleh MC-nya. Wah, MC-nya melihat ke saya. Itu saya ya, kalau misalkan saya dilihat oleh seseorang, saya akan merasa bangga, saya akan merasa dihargai dan dihormati. Makanya pentingnya eye contact juga untuk memberikan bentuk penghargaan kita kepada penonton, agar terjalin sebuah relasi antara pembawa acara dengan penonton. Kemudian yang kedua, body language kalian jangan terlalu kaku. Body language di bagian tubuh ya. Kalau kalian memang di situ tidak ingin terlihat tegang dan kaku, boleh ada pergerakan sedikit, menghadap ke kanan, menghadap ke tengah, atau menghadap ke kiri. Nah, jangan fokus di satu titik begini ya. Boleh juga dengan menggunakan tangan. Kalau mikrofonnya menempel di sini, lebih enak mungkin kalian dalam membawakan sebuah acara. Tapi kalau misalkan mikrofonnya di sini, ya mungkin kalian lebih menggunakan tubuh kalian saja yang bergerak seperti itu. Dan dalam memegang
mikrofon itu kalau bisa jangan di bawah, jangan di samping. Alangkah lebih baiknya mikrofon itu menghadap ke mulut pas depan. Begini. Ya. Berbeda lagi dengan mikrofon yang seperti ini. Itu beda lagi ya. Bukan di atas begini, tapi ini jangkauannya berada di bagian samping. Ini mikrofonnya jenis yang berbeda, ya. Tapi kalau kalian biasanya kalau di acara-acara kondangan atau acara-acara apapun itu event-event di luar sana, biasanya mikrofon itu menghadapnya ke sini ya. Jadi ini dihadapnya ke depan. Begini. Kemudian untuk mengatasi demam panggung, bagaimana caranya ketika kita merasa demam panggung, keringetan dan tegang banget, ini acara belum dimulai, tapi kita udah tegang. Wah, bahaya nih Bu, gimana caranya? Oke, silakan berikan senyum terbaik kalian kepada penonton. Duh, kenapa sih Bu harus tersenyum? Oke, karena tersenyum itu, jadi begini, apapun yang kalian berikan kepada penonton itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian di situ sudah posisi tegang, tidak mau menyapa penonton, dan posisi mata kalian terlalu tegang, melotot seperti ini, kalian juga akan mendapatkan refleks, akan mendapatkan respon yang sama. Kalau kalian sendiri tegang, bagaimana dengan penonton? Kan seperti itu. Kalau kalian tersenyum buat penonton, maka penonton juga akan tersenyum balik, bukan? Nah, itu akan mendapatkan respon positif di dalam tubuh kalian. Nah, itu ya untuk mengatasi demam panggung yang pertama. Kemudian kalau misalkan masih demam panggung bagaimana? Nah, biasanya kalian melakukan apa? Ritual-ritual apa? Boleh dengan minum air terlebih dahulu. Boleh dengan kalau kalian biasanya dingin ya, cenderung dingin. Silakan berolahraga terlebih dahulu. Bisa lompat-lompat ataupun mikrofon kalau kalian memang gemetar, dipegang aja mikrofonnya dengan kuat. Nah, itu untuk mengurangi rasa grogi kalian. Kemudian lanjut untuk nada bicara. Nah, nada bicara. Kalau saya ketika berbicara, ketika MC, itu saya menggunakan suara perut ya. Ambil nafas, kemudian ketika akan mengeluarkan itu perutnya usahakan mengembung sampai perut mengembung. Sekarang tarik nafas, tahan sampai perut kalian mengembang ya, baru dikeluarkan. Hai, selamat pagi. Nah, kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 6 Jember, itu akan berbeda dengan kita bicara seperti biasa. Beda. Jadi sebetulnya Bu, bagaimana dengan kami yang memiliki warna suara yang tidak sama dengan Bu Futihah? Tidak masalah, karena memang warna suara setiap manusia itu berbeda-beda. Tinggal bagaimana cara kalian mengaturnya dan kedengarannya itu terlihat enak dan nyaman untuk didengar. Seperti itu. Kalau saya sih, ya itu tadi, pintar-pintar memainkan nada bicara kalian, warna suara kalian. Ya. Lanjut, penguasaan materi. Nah, kalian akan percuma ngomong kalian akan percuma gini. Mental sudah oke. Persiapan matang. Tapi materi tidak menguasai. Kalian tadi lepas naskah misalnya. Aduh, jangan deh ya. Untuk MC yang pertama kali lebih baik kalian menggunakan naskah. Kemudian misalnya selain MC, kalian tidak menguasai materi, maka di situ kalian akan gugup dalam menyampaikan materi kalian dan mungkin akan lepas kontrol, kecuali kalau kalian sudah sering melakukan seminar-seminar, melakukan storytelling dan lain sebagainya, itu mungkin akan berbeda dengan kalian yang belum pernah melakukannya. Lanjut lagi, yang terakhir, bukan yang terakhir ya, pada pakaian dulu. Pakai baju formal yang bergantung acaranya sih ya, bergantung acaranya. Jadi kalau untuk pakaian, kalau acaranya formal, misalnya di sekolah, ya menggunakan pakaian yang resmi, sopan. Beda lagi dengan semi formal dan non formal. Non formal boleh menggunakan kaos. Kalau misalnya semi formal, boleh di dalam kaos kemudian dibalut dengan blazer atau jas, itu boleh. Itu cantik.
Kemudian lagi bagaimana dengan penampilan kami? Jangan lupa untuk dandan ya. Nah, kalau di acara-acara seperti itu, jangan lupa untuk dandan. Kenapa? Bu, kok kita perlu dandan menggunakan lipstik, bedak, dan lain sebagainya? Boleh nggak, Bu? Boleh ketika kalian tampil, misalnya untuk jadi MC. Itu penting sekali. Kenapa? Karena di dalam sebuah acara, kita adalah salah satu yang jadi sorotan utama publik. Ketika acara mau dimulai, kita buka acara nih. Wah, pasti semua mata akan tertuju pada kita. Bagaimana tidak? Kita yang membuka jalannya acara itu. Maka kita yang menjadi perhatian di situ. Kemudian hijab. Nah, hijab itu usahakan warnanya senada dengan warna baju kalian. Kalau misalnya bajunya warna-warni kemudian jilbabnya gelap, boleh nggak, Bu? Boleh. Atau misalkan kalian kesusahan dalam memilih jilbab dipadu-padankan dengan baju repot, ya silakan menggunakan warna-warna yang netral saja, bisa hitam, bisa coklat ataupun putih. Itu warna-warna yang netral seperti itu. Kalau misalnya bajunya ini memang karena baju saya polos ya, biasanya karena kalau baju polos itu jilbabnya pilih yang motif. Tapi karena ini baju dinas ya, beda lagi. Itu. Jadi kalau jilbabnya motif, bajunya polos. Kalau jilbabnya polos, lebih baik bajunya yang motif. Jadi biar terlihat jauh lebih berwarna dan bervariasi gitu ya, tidak bosan. Kemudian lagi kalau cowok pakai dasi, rambutnya disisir terlebih dahulu seperti itu. Dan terakhir jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca basmalah. Tapi semua itu tanpa adanya latihan itu susah ya. Jadi jangan lupa buat kalian harus berlatih terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian masih grogi, ada step-step atau beberapa panduan yang perlu kalian lakukan. Misalnya kalau kalian grogi ngomong di depan umum, jangan ngomong kepada manusia terlebih dahulu. Silakan ngobrol dengan benda-benda mati. Silakan ngobrol dengan tembok. Orang gila, ya nggak masalah kita disebut dengan orang gila. Kita ngobrol dengan kucing. Ada kucing di rumah, taruh depan, kita pidato depan kucing. Kita nge-MC depan kucing. Kita nge-MC depan ayam. Kalau kalian nge-MC di depan kucing aja malu, nah ini bahaya sudah. Jadi ada step-stepnya. Benda mati terlebih dahulu, baru benda hidup. Kalau misalkan kucing, kalian bisa lewati stepnya. Tembok sudah bisa, kucing bisa, silakan ngomong di depan anak kecil. Di rumah ada anak kecil, dikumpulkan. Ayo kumpul di sini, saya mau pidato. Ayo kumpul di sini, saya mau nge-MC. Nah, diberi itu permen kepada teman-teman atau adik-adik kalian untuk melihat performa kalian. Kalau adik kecil sudah dilewati, silakan di depan orang tua kalian. Ada bapak, ibu di rumah, silakan dipanggil. Ibu, bapak, saya besok mau ada acara. Saya besok mau public speaking. Saya besok mau membawakan sebuah acara seminar. Minta tolong ya untuk dikoreksi dan dilihat di mana letak kesalahan saya, kalau bagusnya gimana dan mungkin kesalahannya di mana. Nanti itu bisa diperbaiki, bisa didiskusikan dengan bapak ibu kalian, tuh jauh lebih enak kalau ada yang mau koreksi. Nah, itu sebetulnya kita kita akan jauh lebih enjoy mungkin ya kalau dengan orang-orang sendiri. Kalau bapak ibu sudah bisa dilewati, panggil teman kalian. 1-2 orang bisa dilewati, 3 orang, 4 orang bisa dilewati di dalam kelas. Kalau dalam kelas bisa dilewati, nah itu kalian sudah mencapai titik sudah mencapai tahap paling atas. Itu kalian insya Allah sudah mampu dalam hal public speaking atau bisa menjadi seorang MC di situ ya. Itu dia. Kemudian apa lagi ya yang ingin saya sampaikan di sini? Banyak-banyak berlatih saja sih. Itu karena tanpa latihan semuanya nihil. Untuk menjadi seorang guru saja di sini saya juga perlu berlatih. Ada pelajaran micro teaching, saya harus latihan selama 6 bulan sambil melihat teman-teman yang sedang tampil di depan menjadi seorang guru. Ada kalanya saya juga untuk tampil dan juga saya butuh beberapa latihan sendiri di rumah. Tidak langsung bisa ngomong di depan ini tanpa adanya latihan. Seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa, kita ketemu di momen-momen selanjutnya. Thank you. Sukses buat teman-teman yang akan berlatih untuk menjadi seorang Master of Ceremony atau public speaker yang luar.
Hai, jumpa lagi dengan Bu Futihah ya. Kali ini saya akan mengungkapkan betapa pentingnya public speaking yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kenapa demikian dan kenapa sepenting apakah ilmu public speaking itu? Seperti yang kita ketahui bahwa public speaking adalah kegiatan atau aksi berbicara di depan umum. Dengan kita berbicara, artinya kita mampu menyampaikan informasi, kita mampu menyampaikan pikiran dan perasaan kita atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Apabila pesan kita tidak bisa disampaikan dengan baik kepada orang lain, maka semuanya akan berantakan dan kita tidak bisa menyampaikan keinginan kita. Orang lain pun tidak akan bisa menerima apa yang ingin mereka gali dari diri kita. Mau sehebat apapun kalian, mau sepintar apapun kalian, tapi kalian tidak memiliki skill atau ilmu public speaking, ilmu menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan kepada orang lain, maka akan sia-sia seperti itu. Kenapa demikian? Karena kualitas seseorang dilihat dari bagaimana cara dia berbicara. Misalnya, kalian di sini sebagai seorang pedagang, kalian tidak akan mungkin bisa menjualkan dagangan itu tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu kepada orang lain. Kalian memiliki ide atau gagasan sehebat apapun ide kalian, tapi kalian tidak mampu menyampaikannya kepada khalayak umum, itu tidak akan bisa diterima dengan baik ide yang kita sampaikan. Ide brilian kita akan terbuang secara sia-sia seperti itu. Maka dari itu, ilmu ini dirasa sangat penting untuk kita pelajari dan kita amalkan. Saya harap bahwa video ini bukan hanya sekedar sebagai tontonan, tapi juga bisa dijadikan sebagai sebuah tuntunan seperti itu. Apabila Anda ingin sukses dalam hidup, maka dari itu kita harus tingkatkan skill berbicara kita. Mau jadi apapun kalian, mau jadi negosiator, mau jadi pegawai, mau jadi pedagang, mau jadi kontraktor, jadi apapun kalian, ketika kalian tidak bisa membawa diri kalian kepada publik, ketika kalian tidak bisa membawa diri kalian untuk dipromosikan, untuk bisa mengamalkan ilmu kalian, untuk bisa mengamalkan kualitas, untuk bisa melihat value kalian, untuk bisa melihat kebermanfaatan diri kalian kepada orang lain, atau orang lain bisa melihat seperti apa diri Anda, kalau Anda tidak mampu mengkomunikasikannya dengan baik selain dari segi tindakan, tapi juga harus dari segi tutur kata, itu sangat penting. Bagaimana cara diri Anda mempromosikan kualitas diri Anda? Bagaimana cara Anda menawarkan kualitas diri, pikiran, ide, apapun itu. Maka dari itu pentingnya ilmu komunikasi di dalam hidup kita. Dan itu menjadi peran penting nomor 1. Oke, baik. Karena tadi sudah membahas masalah bagaimana caranya menjadi MC untuk yang pertama kali. Dan kali ini saya akan membacakan contoh teks MC pada acara wisuda. Jadi acara ini resmi ya. Ini bisa teman-teman simak. Saya akan bacakan, ini bisa dijadikan referensi bagi kalian semua, dan teks MC ini merupakan karya dari Rezeki Agustiawati. Baik, saya akan bacakan. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Pada pagi yang cerah ini, kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang di acara wisuda Angkatan 2023. Merupakan suatu kebanggaan bagi seluruh wisudawan wisudawati untuk dapat menghadiri acara wisuda ini bersama dengan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi seluruh wisudawan dan wisudawati, karena pada akhirnya jerih payah mereka akan terbayarkan. Seluruh wisudawan dan wisudawati telah memberikan yang terbaik bagi para orang tua di tengah-tengah kita sekalian. Itu merupakan acara pembukanya. Tapi jangan lupa, sebelum kalian tadi mengucapkan selamat pagi, suatu kebanggaan bagi seluruh wisudawan wisudawati, jangan lupa untuk menyapa para tamu undangan yang hadir. Misalnya, yang terhormat. Nah, banyak dari beberapa acara yang dibawakan oleh komunikator
mereka mungkin masih belum bisa membedakan antara yang terhormat dengan yang kami hormati. Posisi yang terhormat itu adalah posisi paling atas. Kita berikan kepada orang yang paling tinggi kedudukannya dalam acara tersebut. Misalnya yang terhormat Presiden Joko Widodo. Itu kita berikan kepada orang yang paling tinggi. Sedangkan di bawah yang terhormat itu baru yang kami hormati. Kenapa kok yang terhormat ada di paling atas? Karena memang mereka sudah memiliki jabatan, mereka sudah memiliki kedudukan, dan mereka akan terhormat dengan sendirinya. Maka dia posisinya berada di atas. Berbeda halnya dengan yang kami hormati. Artinya dia kami hormati pada saat ini, seperti itu. Kemudian untuk penutup acara wisudanya, tadi jangan lupa rangkaian acaranya disebutkan, dibacakan, baru kita ke penutup acara wisuda. Misalnya, hadirin yang kami hormati, baru saja kita mengikuti acara wisuda Universitas 10 Angkatan 2023. Semoga acara wisuda ini dapat menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam hidup kita. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf atas nama panitia. Tibalah kini di penghujung acara, yaitu acara foto bersama yang dilanjut dengan acara makan siang. Kepada para peserta dan orang tua diharapkan berpindah menuju lobi lantai 1. Anda bisa langsung daftar di booth tiket yang tersedia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda sekalian. Kami mengucapkan selamat dan sukses untuk seluruh wisudawan wisudawati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, nanti ketika kalian menjadi seorang MC di acara tersebut, jangan lupa tanya siapa tamu yang hadir. Jadi kalian bisa tahu siapa yang akan kalian tempatkan pada posisi teratas, seperti itu. Seperti tadi menempatkan yang terhormat, baru yang kami hormati, selanjutnya. Jadi nanti kalian paling tidak harus berkomunikasi terlebih dahulu kepada si acara, kepada pemilik acara, dan kepada penanggung jawab. Ataupun apabila ada tamu-tamu yang baru hadir, kita juga harus tahu dan paling tidak kita menghormati dengan menyebutkan siapa dirinya. Seperti itu. Jangan sampai dia hadir dan tidak kita sebut. Semisalnya ada presiden yang tiba-tiba datang, padahal kita tidak undang. Maksudnya datang secara tiba-tiba. Itu jangan lupa juga untuk disapa meskipun kita posisinya berada di tengah acara. Boleh nggak? Boleh. Jadi ketika tamu tersebut datang di tengah-tengah acara, jadi kita juga harus menyapanya. Bukan berarti sapaan kepada orang, maksudnya menyapa kepada tamu undangan itu berada di awal, tapi kita juga bisa menyapanya ketika dia datang di tengah acara. Jadi ucapkanlah selamat datang kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara wisuda ke-10 Universitas Jember misalnya. Jadi itu kita bisa ucapan di tengah-tengah, dan itu tidak masalah tanpa mengurangi versi terbaik kita, tanpa mengurangi rasa hormat kita. Kita tetap menyanjung dan menghormati tamu yang telah hadir saat itu juga. Itu ya. Kemudian ada tips lain lagi nih, ketika kalian menutup sebuah acara atau ketika sampai di tengah acara, di situ banyak dari tamu undangan atau para hadirin di tempat, mereka meninggalkan lokasi, mereka mungkin ada kepentingan lain, lalu langkah apa yang harus kita ambil? Sedangkan di situ posisinya sudah dalam keadaan riuh dan ramai. Lalu apa yang MC lakukan saat itu juga? Mungkin ada kata-kata yang harus kalian berikan di situ sebagai bentuk pengumuman. Misalnya, bagi para tamu undangan yang memiliki agenda lain, dipersilakan untuk melanjutkan agendanya. Sedangkan bagi hadirin yang tidak memiliki agenda, bisa diam di tempat hingga acara selesai. Mohon perhatian. Jangan lupa untuk menyelipkan kata mohon perhatian itu tadi. Oke? Dari beberapa acara dan ada beberapa seminar yang telah kami ikuti bersama kemarin,
bahwa di situ ada susunan acara yang tidak dibacakan. Lalu bagaimana, apakah itu diperkenankan ataukah tidak? Sebetulnya dari peraturan baru yang dikeluarkan oleh ini ya, di aturan protokol yang telah saya ketahui bahwa di situ mereka tidak membacakan susunan acaranya. Bagaimana? Itu tidak masalah sebetulnya. Kenapa? Karena untuk meminimalisir waktu yang tersedia, atau biasanya mengefisiensi waktu itu sangat penting daripada kita ketika membacakan susunan acara kemudian kita di situ bilang demi efektivitas waktu yang tersedia. Daripada seperti itu, lebih baik kita tidak perlu membacakan susunan acara. Jadi ketika setelah selesai kita memberikan kehormatan, memberikan rasa hormat kepada tamu atau hadirin yang telah datang. Setelah yang terhormat, yang kami hormati, baru langsung dibacakan acara yang pertama, seperti itu. Jadi tanpa membacakan susunan acaranya itu juga tidak masalah. Kemudian apabila di dalam acara tadi ada ada bentuk pemberian hadiah, nah reward atau hadiah, usahakan pemberian hadiah itu diletakkan di awal acara. Kenapa begitu? Misalnya yang datang adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ya, supaya dia tidak bolak-balik duduk berdiri, lebih baik penghargaan pemberian hadiah itu diletakkan di awal, sehingga saat itu juga MC berbicara bahwa dimohon kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk tidak meninggalkan tempat. Dilanjutkan dengan sambutan. Jadi lanjutkan acara tersebut tanpa harus Bapak Acap itu duduk berdiri, sehingga mungkin akan membuat dilihat mata itu tidak nyaman. Jadi lebih baik bergantian orang saja. Jadi gini, ditotalkan kepada kepentingan tamu siapa yang akan sambutan. Apakah dia memiliki kepentingan lain selain dia sambutan, misalnya pemberian hadiah, kemudian dia mengalungkan gordon dan lain sebagainya. Jadi itu diberikan di awal saja. Jadi langsung menjadi satu kesatuan atau dikemas milik dia. Jangan dipisah-pisah acara tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, berikutnya teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan-kesalahan saat teman-teman menjadi MC. Apa saja biasanya yang sering kita dengar selain kata yang terhormat tadi yang sudah dijelaskan di awal, ada penggunaan kata waktu dan tempat. Nah, ketika kalian mempersilahkan orang untuk menyampaikan sambutannya, bukan malah misalnya kepada Bapak Widodo, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi yang kalian persilakan itu Bapak Joko Widodonya atau waktu dan tempatnya yang dipersilakan. Waktu dan tempat itu adalah benda mati. Jadi seharusnya yang kalian persilakan adalah Joko Widodonya, Bapak Joko Widodo. Misalnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, disilakan. Atau kami haturkan untuk menyampaikan sambutannya. Jadi langsung seperti itu, langsung saja ditunjuk orangnya, langsung sebut namanya kepada Bapak yang bertugas. Kepada yang bertugas, kami persilakan untuk mengisi sambutan, untuk berdoa. Seperti itu. Jadi tolong hindari pada waktu dan tempat disilakan. Jadi waktu dan tempat itu bukan manusia, tidak bisa dipersilakan. Jadi mereka tidak bisa sambutan di situ. Oke? Kemudian selanjutnya, penggunaan kata mempersingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu, nah waktu itu tidak bisa disingkat. Jadi itu tadi, tidak sebetulnya perlu membacakan susunan acara kalau memang butuh. Tapi ketika kalian membacakan beberapa susunan acara, kemudian untuk melangkah acara selanjutnya, misalnya untuk mempersingkat waktu, nah itu sering sekali terjadi kesalahan. Tidak perlu menggunakan kata mempersingkat waktu, langsung saja
Jadi misalnya memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Jabar Dinas Pendidikan misalnya. Langsung, tidak perlu menggunakan kata untuk mempersingkat waktu. Tidak ada. Waktu tidak bisa dipersingkat. Waktu apa adanya berjalan. Kalau memang waktu yang disediakan 5 menit, ya sudah 5 menit, tidak ada waktu yang dipersingkat. Ya, seperti itu. Jadi memang estimasi waktu kita juga harus perhatikan. Nah, seperti itu. Kemudian tatapan mata. Jangan sampai kalian ketika MC tatapan matanya menunduk ke arah teks yang kalian baca saja tanpa melihat penonton, tanpa melihat kamera. Itu tidak diperkenankan. Jadi harapannya kalian mampu menjangkau seluruh audiens yang ada di sana. Untuk yang pertama kali ketika kalian menyapa orang tersebut, menghadap ke depan, kemudian menghadap sebelah kanan dan menghadap ke sebelah kiri. Jadi bentuk penghormatan kalian itu menyeluruh. Jangan hanya fokus ke satu titik saja karena misalnya Bapak Presiden ada di depan kalian. Lantas bagaimana yang ada di sebelah kanan itu tidak kalian perhatikan. Itu juga perlu ya, seperti itu. Kemudian mimik wajah. Ketika kalian nge-MC, mimik wajahnya, ketika kalian mempertegas sebuah isyarat kepada hadirin, dimohon untuk berdiri. Jadi ada stressing, ada penekanan. Mimik wajah kalian juga harus dipertegas. Ketika kalian mempersilakan seseorang, jangan lupa untuk tersenyum. Seperti itu. Ketika kalian memulai acara juga jangan lupa untuk tersenyum. Karena apa? Apapun yang kalian berikan, apapun stimulus yang kalian berikan akan balik kepada respon yang orang lain berikan juga kepada Anda. Apabila Anda di situ tersenyum, maka orang lain pun juga akan ikutan tersenyum. Apabila Anda di situ membuat atmosfer dalam diri Anda tegang, maka audiens pun juga akan merasakan hal yang sama dengan apa yang kalian berikan kepada mereka. Jadi hukumnya feedback, ada hukum timbal balik antara Anda sebagai pembawa acara dengan audiens yang mendengarkan Anda, dengan audiens yang melihat Anda, seperti itu. Kemudian ada gerak-gerik kalian sangat diperhatikan. Kenapa? Kalian adalah center of master ceremony. Jadi kalian adalah pusat pemandu acara, pusat pembawa acara. Jadi gerak-gerik kalian akan sangat diperhatikan. Minimalkan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan, seperti itu. Tapi bukan berarti juga kalian tidak bergerak sama sekali, hanya monoton di satu tempat. Itu jangan. Perlu adanya pergerakan. Perlu adanya keluasan ketika kalian menyampaikan materi kalian, ketika kalian menyampaikan susunan acara itu. Kemudian yang terakhir, penampilan kalian overall. Ketika penampilan kalian direkam atau didokumentasikan, jangan lupa untuk melihat dokumentasi tersebut sebagai bentuk evaluasi diri. Oh, nah ternyata saya tadi salahnya di sini. Oh, salahnya di situ. Untuk berikutnya kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Seperti itu. Baik misalnya, mungkin tertawa saya terlalu lebar, jadi dipersempit. Kemudian mata saya ternyata hanya tertuju pada satu titik. Jangan, lebih baik menyebar. Nah, seperti itu. Jadi ada bentuk evaluasi yang kita perlukan. Maka dari itu ketika kalian nge-MC untuk yang pertama kalinya, perlu adanya publikasi dan dokumentasi ya, seperti itu. Thank you, itu saja mungkin materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pembicara yang baik dan berpenampilan yang luar biasa versi kalian sendiri. Anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dari kalian banyak Bu Futihah dikit-dikit di dokumentasi, dikit-dikit foto, dikit-dikit kamera. Kenapa? Satu, selain saya sebagai bentuk meminimalisir rasa percaya diri saya itu tadi, sama, bukan hanya kalian, saya sampai saat ini pun bahkan tidak percaya diri. Makanya dengan cara ini, mungkin dengan cara saya menampilkan diri saya di kamera, saya banyak memposting diri saya dalam bentuk rekaman, itu tadi, satu, saya bisa percaya diri.
Kenapa? Karena jangkauan saya nanti saya akan berhubungan bukan hanya dengan kalian, saya berhubungan dengan banyak orang ketika saya harus tampil di depan. Itu masih gugup hingga saat ini, makanya saya butuh latihan. Mungkin dengan cara ditonton banyak orang, dikomentari banyak netizen, saya bisa jauh lebih percaya diri. Itu kalau saya sih. Karena sebuah karya itu dikatakan hidup apabila dia dikomentari oleh banyak orang. Kalau kalian berkarya kemudian tidak dikomentari oleh orang lain, berarti karya kalian mati. Makanya ketika kalian bergambar misalnya, gambaranmu boleh, sumpah tulisanmu ya boleh. Gambaran kalian jelek, ada yang berkomentar, aduh mataharinya tidak seperti matahari yang asli, atau mataharinya biasanya kan warna orange, punyamu warnanya hijau gitu. Hijau kekuningan misalnya, kena penyakit apa. Jadi berbanggalah ketika karya kalian tuh ada yang berkomentar. Ketika kalian ada status, ada yang komen, nggak masalah. Di komen, dihujat, nggak masalah. Kenapa? Karena dari situ berarti karya kita tuh hidup. Kalau karya kalian tidak ada yang mengomentari, artinya mati. Di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya ngejar jam tayang. Jam tayang YouTube gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah jangan cerita panjang nanti. Oke, jadi pada bab ini kalian nantinya akan diminta untuk public speaking. Balik lagi, how to be a good public speaker, yang kalian nanti dituntut menjadi seorang pembicara. Kalau di semester 1 kemarin kalian dalam bentuk formal ya, resmi kan, bicara di depan agak resmi ya, semi ya. Bicara di depan kan kemarin ya Mbak Okta ya. Gitu. Jadi untuk yang saat ini saya ingin mengemasnya dalam bentuk yang santai. Dikemasnya seperti apa? Saya menggunakan media podcast, tapi nanti saya upload ke YouTube, bukan Spotify atau yang lain. Saya uploadnya ke YouTube. Kenapa? Biar orang kalau dulu podcast itu hanya bisa didengarkan lewat audio saja. Mungkin orang kurang puas, jadi lebih enak lihat dengan gambarnya, dengan manusianya, dengan senyumnya, matanya yang cantik kan gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian tampil kemudian saya tampilkan di YouTube, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Banyak dari siswa lain saya juga tampilkan di YouTube. YouTube-nya apa? Seni Budaya Indonesia. Jangan lupa di subscribe. Oh udah. Ada yang belum nih? Udah belum? Oh sudah. Oh, nonton nggak beberapa postingan di sana? Nonton apa? Itu punya Podcastnya teman-teman. Batik. itu yang bikin Negosiasi. Oke. Ada video kalian nggak? ada Nggak ada. Tapi sudah mengumpulkan kan ya? sudah Udah. Oke, ya udah udah. Begini, untuk bab biografi ini, jadi saya sudah bilang belum kalau nanti kalian boleh sendirian, boleh berkelompok, sudah ya? Sudah. Nanti ketika kalian tampil harus memperhatikan 8 indikator yang ada di LKS halaman 28. Itu sudah dibahas atau belum? Semuanya buka LKS. Halaman 28. Sudah? Sudah. Di sini ada subbab. Coba dibaca F apa Mas? F. Mempresentasikan teks biografi. Mempresentasikan teks biografi. Berarti nanti kalian wajib mempresentasikan tulisan kalian. Apa saja? 1. Kita baca. Menguasai dan memahami materi dengan baik. Menguasai dan memahami materi adalah dasar untuk membawakan presentasi yang baik. Untuk meningkatkan pemahaman, Anda dapat membaca materi secara berulang-ulang atau dengan simulasi tanya-jawab terkait materi yang akan dipresentasikan. Anda juga dapat menyusun naskah presentasi jika diperlukan. Tulislah hal-hal yang perlu disampaikan, tidak perlu bertele-tele. Oke. Jadi nanti presentasi kalian boleh membaca, boleh, tapi jangan seperti membaca. Dan di sini nanti podcastnya dalam bentuk seperti obrolan biasa saja ya. Kalau kalian yang sudah pernah nonton Seni Budaya Indonesia, tahu ya seperti apa bentuk obrolannya. Itu. Jadi kuasai dan pahami materi dengan baik. Materi kalian kan biografi. Nah, kalau kalian
menyampaikan materinya bagaimana Bu caranya? Dibuat santai saja. Kalian tidak akan mungkin dapat menyampaikan, maksudnya begini. Kalian kalau ngefans dengan orang tersebut, kalian pasti akan menguasai materinya. Ya, kan nggak mungkin kalian bilang kalau saya ngefans dengan Cristiano Ronaldo, tapi masih baca teks. Ronaldo lahir di sini, ini nggak ngefans tuh namanya. Ya, boleh kalau memang misalkan kalian tidak ingat, tapi kalian hanya ngefans dengan teknik dia bermain di lapangan. Bu, sebelumnya saya baca dulu nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Misalnya Cristiano Ronaldo, teman-teman tahu nggak? Kelahirannya sama dengan saya. Misalnya tanggal 5 Januari kalau nggak salah, karena ada kelas sebelah tadi presentasi seperti itu. Tanggal 5 Januari. Kok bisa? Ya, itulah mengapa saya juga ngefans dengan Cristiano Ronaldo. Salah satu cita-cita saya menjadi atlet dan beliau adalah kiblat saya. Maksudnya itulah arah seperti itu. Jadi udah dibuat santai aja. Kali ini saya sedang bersama dengan salah satu rekan yang sangat ngefans sekali dengan Cristiano Ronaldo. Coba kita lihat matanya. Oh, sama nggak? Lucu. Oke, lanjut. Yang intinya kalian harus memahami materi kalian ya. Harus kuasai materi. Kalian mau menginformasikan apapun, katanya Mbak Okta, kalau kalian tidak tahu informasi apa yang ingin kalian sampaikan, nggak tahu bakal ngomong apa nanti di depan. Ya, itu satu. Yang kedua, Mbak dibaca. buat media pendukung presentasi yang menarik. Buat media pendukung presentasi yang menarik. Di situ presentasi yang menggunakan media apa di situ? Oh, ada PowerPoint, terus poster, video, gambar. Oke, kalau dulu kelas UTKP 3, ini 3 ya? Oh, yang 1 tahun di atas kalian. Dulu kelas OTKP 3 itu ada salah satu siswa yang ngefans banget dengan Blackpink. Dia membawa alat peraga apa? Bawa alat media pendukung apa? Dia bawa albumnya Blackpink ke sini. Dan dia untuk bisa mendapatkan album tersebut kan tidak mengeluarkan uang yang cuma-cuma. Ya, ratusan ribu dia tabung buat beli album gitu. Dan dia ke sini bawa album, selain album dia bawa posternya tuh. Dengan bangga dia pampang itu poster. Nih Bu, ini siapa? Kan ada banyak tuh ya? 4. Terus yang banyak tuh siapa ya? Ada lagi, pokoknya ada bonus. Hah? Twice. How many person of this? Berapa orang yang dalam Twice? 9. Nggak tahu lah, pokoknya di Blackpink, selain Blackpink dia bawa poster lagi 1. Semuanya disebutkan. Apa itu biasanya? Jinhook siapa sih itu? Bukan Blackpink ya, ada. Kalau yang satu cewek Blackpink, yang cowok itu pokoknya jungkookan gitu. Ya, BTS itu ada berapa itu orangnya? 7. Nah itu kan ada banyak. Dia sebutkan hafal. Ini ada anaknya di sini, OTKP 3, dia gendut, namanya Faris kalau nggak salah. Saya lupa, pokoknya dia hafal. Itu alat peraganya. Terus Bu, kalau saya ngefans dengan Raden Ajeng Kartini bagaimana? Saya bawa apa misalnya? Ya udah bawa, oke deh pakai bendera aja di sini boleh, atau pakai kebaya boleh. Jadi kalian bawa atau bawa posternya Raden Ajeng Kartini, bawa gambarnya boleh nanti. Tuh. Kemudian yang ketiga Mas Rangga dibaca. Kenal tempat presentasi, alat pendukung dan audiensi. Kenali tempat presentasi, alat pendukung dan audiens. Kalian kan sudah kenal dengan audiensnya ini. Kalian tahu kalau audiensnya kelas MP3. Makanya nanti ketika kalian menyapa penontonnya jangan sebut bapak dan ibu. Gak usah disapa nanti deh. Saya nggak usah disapa kepada yang terhormat Bu Futihah, nggak usah. Jadi langsung saja misalnya, hai guys, jumpa lagi bersama saya di Vokasi Podcast SMK Negeri 6 Jombang. Kali ini saya tidak sendirian, melainkan saya didampingi oleh Mas Nandani Imron sebagai narasumber sekaligus bintang tamu pada siang hari ini. Jadi langsung disapa nanti. Mas Nandaninya. Gitu. Kemudian alat
pendukungnya, alat pendukung kalian yang akan digunakan nanti yaitu itu mikrofon, kemudian dan lain sebagainya. Alat-alat yang ada di sana. Udah kalian tinggal duduk aja deh, pokoknya tinggal duduk manis menyampaikan materi, ngobrol selesai. Itu. Dan mohon izin nanti didokumentasikan. Suaranya akan saya rekam. Kemudian yang keempat, Mbak dibaca. Lakukan simulasi presentasi. Lakukan simulasi presentasi. Apa itu simulasi? Simulasi merupakan hanya presentasi. Iya, latihan. Jadi kalian perlu latihan. Nggak mungkin tiba-tiba. Saya juga ngajar di sini juga butuh latihan. Sama, jadi seorang guru juga butuh latihan buat ngomong. Jadi seorang presentator juga kalian latihan kan di rumah. Nanti kalian ketika sebelum podcast juga harus latihan. Nomor 5, Mas Victor. Siapa namanya? Iya, Victor. Betul. Victor. Perhatikan kontak mata. Perhatikan kontak mata. Berani ya nanti natap. Anak-anak, kita perlu loh menatap mata orang yang ada di depan kita. Kenapa? Kalau di kelas 11 saya latihan teman-teman latihan public speakingnya, saya suruh tatap matanya selama hitungan detik. Tidak boleh ketawa. Tapi kalau di dalam bentuk podcast begini nggak masalah, mau ketawa mau gimana terserah. Jadi nanti ditatap mata temannya. Kenapa kok perlu ditatap? Karena orang yang kita tatap matanya mereka akan merasa dihormati. Oh aku loh direken, oh aku loh disenyumi, oh aku disopo mau. Meskipun misalnya kalian ada nunjau di sana kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, disambut tatapan mata kita walaupun jauh dengan orang tersebut, itu orang itu akan merasa bangga dengan kita. Itu tatapan mata itu penting. Itu ya. Terus selanjutnya perhatikan gerak tubuh dan ekspresi. Kalian nggak usah tegang besok, misalnya kan memang dalam posisi duduk kalau podcast besok. Meskipun duduk ya jangan diam duduk begini saja. Kalau memang di samping kalian ada temannya, ya udah silakan agak nyerong begini. Seperti orang ngobrol biasa. Jangan lupa ketika ngobrol dengan teman juga melihat kamera lagi, ngobrol lagi, dan perlu teman-teman ketahui misalnya ngobrol dengan kamera. Kenapa kok kamera perlu diajak ngobrol dan perlu disapa teman-teman misalnya? Kenapa? Karena ada teman-teman dunia maya kita yang melihat kita di sana nanti. Jadi buat teman-teman yang kali ini nonton Vokasi Podcast, disapa teman-temannya, ditatap kameranya. Nggak usah malu. Oke? Gitu. Lanjut ke nomor 7, Mas Rizky. Pengaturan suara. Pengaturan suara. Suara kalian nanti jangan, meskipun pakai mikrofon, jangan bisik-bisik juga ya. Kalau ngomong ya ngomong biasa aja seperti ini dah. Ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, Mbak Habibah. Siapa? Hah? Salwa? Perhatikan pakaian Perhatikan pakaian yang digunakan. Jadi nanti ketika penilaian, ketika kalian perform, saya minta menggunakan kostum selain seragam. Jadi yang saya tentukan nanti misalnya untuk pertemuan mendatang 5 orang. 5 orang itu sudah dengan kelompoknya masing-masing kan ya. Silakan prepare bawa kostum. Boleh sendirian, boleh berkelompok. Kalau kemarin dari kelas KKBT misalnya ada yang namanya kelompok Pandawa 5 bersama-sama pakai baju coklat. Misalnya nanti ketika opening podcast kami dari Pandawa 5 saya gitu. Ada juga dari 3 Semprol tuh. Mereka adalah pecinta warna hitam. Jadi pakaiannya hitam. Hasil karya produknya juga batiknya warna hitam. Jadi mereka serba hitam-hitam. Setiap mereka membuat karya batik selalu diberikan warna hitam di dalamnya karena mereka pecinta hitam. Menyesuaikan dengan tema, menyesuaikan dengan topik yang akan kalian bawa. Kalau kalian paling tidak cinta kepada Cristiano Ronaldo ya kostumnya sepak bola boleh. Kalau misalnya Bu, saya nanti dalamnya pakai kaos, misalnya saya pakai kaos nih. Kemudian nanti luarnya diberi jas dari sekolah boleh. Supaya apa? Kenapa kok kostum itu perlu diperhatikan?
supaya nanti kalian lebih menjiwai peran kalian, supaya kalian merasa bangga. Bu, kalau nanti saya make up boleh. Yang pengen tampil cantik tuh di depan kamera dan pengen ditonton nanti. Untuk jamnya saya boleh. Tapi khusus ketika podcast aja. Bu, saya pakai lipstick nanti boleh. Bu, saya mau pakai alis boleh. Jadi nanti ada 8 indikator itu kalian perlu perhatikan dan wajib kalian terapkan ketika public speaking. Itu. Mau uji coba? Sudah siap dengan itunya? Sekarang tanggal berapa? 23. Siapa absen 23? Siapa? Oh saya, ayo silakan maju Kadina ke depan ya. Yuk kita latihan. Juga Begini anak-anak, kalau kalian membaca, kalau kalian nafasnya tidak kuat, tarik nafas dulu. Sama dengan ketika kalian mengaji ya Hilmi ya. Sama dengan ketika Hilmi bersolawat. Kalau nafas kalian tersenggal-senggal, gak enak didengarnya. Kita mengaji aja disuruh tarik nafas, kita bersolawat disuruh tarik nafas, beno Salatullah Abadullah. Membaca juga seperti itu. Sama Nana, tarik nafas dulu. Kalau memang tidak kuat bagaimana Bu? Kalian membuat jeda sendiri. Tapi tolong jangan perkata jedanya, kecuali memang perkata itu ada koma, seperti inspirasi, koma, motivasi, koma, dan pelajaran hidup dari tokoh. Tapi kalau kalian memang tidak kuat, buat 2 atau 3 kata baru jeda. Jangan teks biografi. Saya sesek dengernya, Mas. Makanya misalkan di sini ada pengumuman di atas. Kalau yang mengumumkan tidak jelas, apakah kalian bisa menyimak informasinya? Sama dengan kalian membaca. Kalau kalian sendiri dari membaca aja tidak bisa paham, apalagi mendengarkan orang lain, gitu loh. Ternyata belajar bahasa Indonesia itu susah loh ya. Susah buat saya. Kalau kalian tahu ya di radio itu ada satu iklan, kalian baca satu iklan aja dihargai 500.000. Misalnya, belilah obat panik. Bla 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 bla. 500.000 anak-anak dari membaca. Bayangkan. Modal suara doang. Kalian gak usah make up, gak usah berangkat kerja, gak usah mandi sekalipun. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanya suara. Cuman bilang, belilah obat panu, anti kurap kudis dan lain sebagainya. 5 kalimat doang. Coba bayangkan. Yang kita dengarkan di radio 5 kalimat doang. Per kalimat 100.000. Apa gak duit? Makanya ternyata ilmu membaca itu juga penting. Itu ilmu sudah mahal. Kalian pelatihan bayar mahal. Ayo, jadi misalnya masnya nggak kuat, coba dilihat teksnya. Misal teks biografi, jeda nggak apa-apa. Teks biografi dan teks recon berisi kisah kehidupan atau pengalaman seseorang yang berbentuk cerita dengan penyajian secara kronologis sesuai urutan waktu. Kan paling tidak bisa dicerna. Jangan berkata tersenggal nafas. Ayo coba diulang Mas Ferdi Sambo. Teks biografi dan teks rekon.
berisi kisah kehidupan atau pengalaman seseorang yang berbagi cerita dengan penyajian secara kronologis sesuai kebutuhan. Nah, kan enak. Lanjut. Untuk itu, teks biografi dan teks rekon memiliki struktur yang sama, terdiri atas tiga bagian.